Pemirsa, dalam waktu dekat, dua perusahaan nikel akan melepas saham ke publik melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Apakah kehadiran dua calon anggota baru BEI akan makin menggairahkan pasar modal? Saya akan membahasnya bersama analis pasar modal sekaligus Kepala Riset Pros Capital, Bapak Alfred Nainggolan. Pak Alfred, IPO Merdeka dan Harita dinilai memiliki kapitalisasi terbesar. Namun bagaimana sebetulnya pengaruhnya terhadap gairah di pasar modal kita, Pak? Ya, kalau untuk pengaruh tentu tadi bahwa setiap kedatangan emiten baru tentu hal yang positif karena tadi bahwa jumlah emiten listing akan bertambah dan pilihan masyarakat dalam hal investasi saham tentu akan semakin bervariasi. Apalagi tadi ini kan sektornya di pertambangan nikel atau pengolahan, jadi bisa dibilang ini juga cukup jarang ya, masih sedikit. Jadi ini juga tentu cukup positif karena tadi bahwa investor yang memang punya appetite di sektor tambang, apalagi di komoditi logam, tentu akan melihat ini menjadi suatu pilihan yang sesuai dengan appetite mereka. Dan kita tahu bahwa untuk nikel sendiri memang bisa dibilang cukup booming ya, karena faktor baterai listrik. Dan juga ke depan kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah bicara masalah hilirisasi, dan ini juga tentu menjadi hal yang positif untuk sektor nikel. Jadi kita lihat ini akan semakin membuat tadi pilihan investor kita juga jadi semakin variatif untuk investasi di pasar modal kita. Baik, pilihannya jadi lebih banyak terutama untuk yang berbasis komoditas ya Pak. Pak, tapi kita melihat ada prospek dari harga saham Merdeka dan juga Harita. Menurut Bapak, apakah prospek dari harga sahamnya ini dinilai sudah cukup menarik atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk bicara menarik memang tergantung dalam artian karena setiap investor pasti punya preferensi sendiri terhadap valuasi yang ada. Tapi kalau kita lihat memang seperti misalnya Merdeka, anak usaha Merdeka ini, ya kita tahu bahwa holdingnya sendiri memang punya valuasi yang juga cukup tinggi atau cukup premium. Sehingga memang tadi bahwa pertimbangan hal tersebut juga bisa menjadi pertimbangan kenapa atau latar belakang untuk valuasi yang diberikan kepada anak usahanya yang mau IPO. Jadi kalau terkait dengan valuasi memang sangat tergantung nanti ekspektasi pertumbuhan ke depannya. Dan ini yang mungkin nanti akan perlu dicermati. Yang kedua tadi bahwa untuk performa emiten-emiten IPO kita lihat sampai sejauh ini masih cukup positif ya, dari beberapa yang sudah IPO sampai saat ini kita melihat bahwa performa di hari pertama, hari kedua juga cukup bagus. Jadi sebenarnya kalau untuk nikel sendiri kita melihat bahwa animo masyarakat juga akan cukup tinggi karena bicara tadi sektor nikel. Oke, animo masyarakat masih tinggi. Apakah ini artinya investor kira-kira Pak, kalau Bapak sebagai analis melihat investor retail akan menyerbu saham Merdeka dan juga Harita saat dimulainya IPO? Atau mungkin ada melihat Bapak apakah saat ini kondisinya overvalue atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa dengan kondisi oversubscribe sebenarnya bisa menjadi sebuah indikasi bahwa memang tadi permintaannya cukup tinggi ya, sehingga kemungkinan pemegang saham yang tidak dapat kebagian di pasar perdana akan melakukan eksekusi mereka di hari pertama, sehingga ini yang kemungkinan akan mendorong penguatan harga sahamnya di hari pertama. Tapi sekali lagi bahwa emiten-emiten yang pasca IPO memang ada euforia di hari pertama, hari kedua, bahkan mungkin sampai di hari ketiga. Tapi ini yang mungkin perlu dicermati untuk investor-investor retail atau yang short term, karena tadi bahwa ada risiko dari penurunan harga atau technical correction. Jadi ini yang perlu dicermati. Jadi sekali lagi untuk menarik kita melihat dari penawaran perdananya sudah mengalami oversubscribe, ini menunjukkan animo yang lebih besar. Tinggal nanti bahwa investor retail yang memang tidak kebagian mungkin harus betul-betul melihat bagaimana nanti performa nanti di hari pertama dan hari kedua. Dan hati-hati bahwa pasca euforia IPO kemungkinan bisa saja mengalami koreksi, dan bagi investor short term tentu ini menjadi hal yang tidak diinginkan kan, karena memang mereka punya holding period yang cukup pendek, karena mereka punya ekspektasi 1-2 hari beli baru jual, sehingga takutnya tidak dapat momentum. Tapi untuk yang medium dan long term sebenarnya bisa menjadi pertimbangan untuk saham-saham di sektor nikel, karena kita tahu bahwa
arah sektor ini juga masih cukup kuat dan kemungkinan daya tariknya mungkin akan jauh lebih besar ketimbang sektor-sektor yang sudah cukup lama ya, seperti misalnya coal yang memang kita tahu bahwa tekanan dari sisi sektornya juga sudah lumayan berat meskipun harganya masih cukup bagus. Jadi ini yang menjadi pertimbangannya untuk yang dua emiten yang bergerak di sektor nikel ini. Untuk yang jangka panjang berarti ini mempertimbangkan dari sisi permintaan terhadap EV yang semakin tinggi, terutama baterainya dan juga hilirisasi, begitu Kak Pak? Ya, kalau pertimbangan tentu bisa dibilang sudah tidak menjadi pertimbangan lagi terkait dengan prospek baterai listrik, karena kita tahu memang arahnya sudah ke sana, bahkan beberapa otomotif besar juga sudah mulai mengarah ke sana, sehingga kebutuhannya juga bisa dipastikan juga akan meningkat ke depan. Apalagi tadi bahwa dukungan kebijakan pemerintah juga cukup baik di sektor ini. Jadi mungkin pertimbangannya kita lihat sudah tidak menjadi pertimbangan lagi, karena memang kita lihat growth-nya kemungkinan akan cukup bagus ke depan untuk sektor ini. Oke, Pak, kalau selama ini kita melihat untuk emiten yang berbasis batu bara ini bisa dikatakan sebagai primadonanya. Apakah yang berbasis nikel ini bisa menggantikan ke depannya, Pak? Ya, tentu kalau kita lihat tadi bahwa orang sekarang udah berbicara, ambil contoh misalnya untuk otomotif udah berbicara masalah kendaraan listrik, jadi bicara masalah kebutuhan baterai listrik. Jadi kita bilang nikel akan menggantikan primadona tadi, emiten pertambangan yang selama ini didominasi oleh emiten coal. Jadi kalau kita lihat juga prosesnya memang hilirisasi, sehingga produk-produknya juga bisa dibilang produk yang tidak istilahnya pergerakannya tidak akan sangat bergantung pada pergerakan harga komoditinya, karena ini sudah masuk kepada barang jadi ya, sehingga ini juga cenderung lebih stabil ketimbang tadi produk barang mentah. Dan kalau kita lihat ini yang sebenarnya juga perlu dicermati juga oleh investor, khususnya untuk yang retail, bahwa untuk produk-produk yang sifatnya sudah jadi bukan barang mentah, tentu volatilitasnya tidak akan istilahnya tidak terpengaruh cukup banyak oleh faktor tadi pergerakan harga komoditi. Kalau kita lihat kan emiten-emiten pertambangan kita, coal yang memang produknya masih dalam bentuk barang mentah juga sangat tergantung sekali pergerakannya, volatilitasnya akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditi coal. Tapi kalau untuk yang nikel kita lihat tadi karena sudah masuk proses hilirisasi, sehingga dampak volatilitasnya akan jauh lebih baik ketimbang tadi emiten coal. Pak, tapi kalau dari Harita dan Merdeka ini kira-kira lebih menarik yang mana, Pak? Ya, kalau menarik tadi kita lihat dari sisi skala ya, kita lihat untuk yang Merdeka jauh lebih punya skala yang juga cukup besar, dan dana yang mereka himpun juga bisa dibilang cukup besar ya. Kalau kita lihat mungkin yang terbesar kedua setelah kemarin adalah usahanya Pertamina. Jadi kalau melihat dari skala bisnisnya, kita melihat memang bahwa Merdeka baterai cukup menarik, dan biasanya dengan perusahaan-perusahaan dengan skala besar ini punya daya tahan yang juga lebih kuat terhadap tadi turbulensi ekonomi. Apalagi tadi kita lihat bahwa sektornya sebenarnya sudah punya modal yang cukup bagus dari sisi daya tariknya dan animo pasar sendiri terhadap sektor ini. Pak Alfred, kalau kita lihat ya Pak, di penutupan kuartal 1 di bulan Maret 2023, ini nilai penghimpunan dana lewat pasar modal, ini datanya mencapai 54,24 triliun. Apakah artinya dengan adanya peningkatan penghimpunan dana lewat IPO ini masih menunjukkan kondisi pasar modal yang dinilai masih cukup kondusif, Pak? Ya, ini yang perlu kita apresiasi juga. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa emiten yang sudah IPO yang sampai saat ini juga kita lihat nilai penghimpunan datanya juga cukup bagus ya, meningkat, dan ini menunjukkan bagaimana tadi bahwa investor baik itu retail baik itu institusi juga masih punya optimisme terhadap investasi pada saham-saham IPO, dan ini tidak lepas dari pandangan mereka juga terhadap keyakinan mereka akan kondisi ekonomi di kita. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi sebuah signal yang bagus bagaimana investor masih optimis untuk pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang ada, khususnya tadi perusahaan-perusahaan yang baru listing atau emiten yang IPO. Oke Pak, kemudian kami ingin bertanya Pak terkait dengan bagaimana nih Pak, Bapak melihat kondisi indeks harga saham gabungan dalam 1 pekan terakhir Pak? Ya, untuk pekan ini kita lihat range-nya sangat tipis sekali ya. Kita lihat ada di rentang 6780 sampai di 68
70. Jadi relatif cukup sempit sekali, dan kalau kita lihat memang sentimennya, karena sentimen juga tidak cukup banyak, kita lihat bahwa untuk dari sentimen eksternal juga tidak cukup banyak di pekan ini, apalagi untuk yang domestik kita melihat bahwa sepekan ini lebih banyak investor disuguhkan pada pemberitaan-pemberitaan tentang result dari emiten untuk full year 2022, di mana memang sejak 9 bulan 2022 sebenarnya pasar juga sudah mulai memprediksi untuk full year-nya, sehingga tidak banyak kejutan, sehingga kita lihat juga begitu pasca rilis laporan keuangan juga tidak memberikan perubahan terhadap atau dampak terhadap harga sahamnya. Kita juga disuguhkan dengan pemberitaan tentang pembagian dividen dan lebih bersifat sentimen individual. Itu yang membuat kenapa tadi dari sisi marketnya tidak banyak mengalami perubahan. Oke, baik, terima kasih Bapak Alfred Nainggolan selaku analis pasar modal sekaligus Kepala Riset Pros Capital sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis BN Channel. Sukses selalu Pak.